Supaya firman Allah boleh berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini untuk boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, memuji dan menyembah Tuhan. Bentar lagi kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan urapi kami, berkati kami, hingga melalui firman-Mu yang kami pelajari, kami boleh disempurnakan seperti Kristus. Hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, Tuhan Engkau urapi, Engkau pakai melalui lidah hamba, hingga firman keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, tidak berasal dari hikmat manusia, tidak berasal dari kepintaran manusia dan logika manusia, tapi berasal daripada Roh Kudus. Apa yang Kau sampaikan kepada kami, itulah yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Bila ada roh jahat, roh setan, roh iblis, roh kegelapan yang mencuri firman Allah dalam kehidupan kami, kami tolak, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Dan biar Allah Roh Kudus menuntun pemimpin kami Tuhan, jika kami boleh mengakhiri Zoom ini bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya sapa kita dengan perkataan Shalom. Ya Bapak Ibu yang salah Tuhan, ibadah Zoom ini adalah sangat bagus. Ya, ibadah Zoom ini sangat bagus karena kita menghadap Tuhan. Yang kita kerjakan di situ adalah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan hanya sekedar duduk, bukan sekedar masuk Zoom, tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan untuk Pak Hari, bukan untuk Ibu Lydia, bukan untuk Zoom, tapi ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat untuk Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa bergerak. Ya, tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa melakukan semua apa yang kita lakukan di sepanjang hari. Makanya sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita harus datang kepada Tuhan. Yang melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, kalau kita berkata aku bisa membalaskan cinta kasih Tuhan, itu kita bisa bohong bahwa Tuhan. Kalau kita berkata aku mau ngasih duit, aku mau ngasih segala-galanya. Bapak Ibu, pada pagi hari saya katakan kepada kita di Zoom ini bukan hanya sekedar masuk Zoom, bukan sekedar dengar, bukan hanya sekedar menyanyi, tapi lebih daripada itu kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Ya, tema kita pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa kalau kita cermati masalah Tuhan. Ya, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, sekali lagi saya katakan, tema kita pada malam hari ini adalah sangat luar biasa, sangat istimewa. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 ini, dia berkata barang siapa mengatakan, ya, saya katakan sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, Bapak Ibu salah Tuhan. Semua kita yang ada di Zoom ini pasti sangat-sangat amat menyukai Yesus. Sangat-sangat amat cinta kepada Yesus. Tapi Yesus berkata kamu harus hidup sama seperti Kristus hidup. Ya. Tetapi jika kita jujur dengan diri kita sendiri, salah Tuhan, kita sebenarnya mohon maaf, kita tidak ingin menjadi Yesus. Nah, karena berat. Tidak gampang. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita sangat mengagumi betapa Yesus mengasihi orang-orang yang dipandang tidak berharga di dalam dunia ini. Dipandang buruk oleh masyarakat, dipandang buruk oleh saudara keluarga. Ya, berkata, ya maksudnya Tuhan, aku tidak berfungsi, aku tidak berguna bagi masyarakat. Tapi ingat, catat baik-baik, Yesus mengasihimu. Ya, Yesus tetap mengasihimu. Latar belakang apapun yang engkau lakukan, maksudnya Tuhan, catat baik-baik bahwa Yesus tetap mengasihi engkau. Ya, makanya kalau kita sudah ada di dalam Yesus, maksudnya Tuhan,
Jangan lagi ada Allah lain dalam hidup kita. Jangan lagi ada sesuatu dalam kehidupan kita. Mata kita tertuju hanya kepada Yesus, supaya hidup kita sama dengan hidupnya Yesus Kristus. Ya, kekristenan bukan hanya percaya Yesus, bangsa Tuhan, lalu berkata, oh, aku sudah menjadi Kristen. Saya katakan kepada kita, Kristen tidak bisa berbuat apa-apa. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan bangsa Tuhan. Ya, jangan bangga, aku sudah menjadi orang Kristen, KTP saya Kristen Protestan. Saya katakan kepada Bapak Ibu dan kita semua, jangan bangga menjadi orang Kristen, tapi bangga memiliki Yesus dalam hidup kita. Itu satu-satunya kebanggaan kita. Ya, tapi ada banyak orang Kristen dia memiliki Yesus, tapi masih ada Allah lain dalam hidupnya, masih berhubungan dengan gaib-gaib, masih berhubungan dengan hal-hal duniawi yang salah Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau itu salah Tuhan. Makanya Yesus berkata, Rasul Yohanes berkata, kalau kita sudah mengatakan kita sudah ada di dalam Yesus, kita hidup, wajib hidup sama seperti Dia. Kita akan melihat nanti hidup yang bagaimana ya dimasukkan Tuhan di situ. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya tidak tahu Bapak Ibu yang kita ada di Zoom ini, apakah kita sudah percaya Yesus, sudah dalam Yesus, namun kita juga percaya dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistik, ya, masih berteman dengan setan, masih berteman dengan hal-hal gaib, salah Tuhan saya tidak tahu. Ya, yang tahu hanya saudara dan Tuhan Yesus. Tapi saya katakan pada pagi hari ini, kalau kita sudah ada di dalam Yesus, ya, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, salah Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Itulah sebabnya setelah kita percaya Yesus, kita harus bertumbuh menjadi seperti Yesus. Ya, jangan sekedar Kristen, jangan sekedar ibadah. Ya, ibadah ke gereja, datang, duduk, diam, dengar, lalu pulang. Ya, Bapak Ibu saudara, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Ya, memang tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk menjadi seperti Yesus, tapi paling tidak kita punya kerinduan untuk menjadi seperti Yesus, hidup seperti Yesus, hidup seperti Yesus bagaimana yang dimasukkan Allah. Nah, nanti firman Allah akan dibukakan kepada kita, ada 6 hal yang harus kita miliki seperti Yesus miliki dalam kehidupannya. Ya, tetapi kita harus memiliki komitmen untuk bertumbuh menjadi seperti Yesus. Tujuan hidup kita ini salah satu hanya satu, ingin menjadi seperti Yesus. Bukan kita menyamai Yesus, bukan serupa dengan kedudukan Yesus, tidak, salah Tuhan. Dia berkata di situ kita harus sama dengan Yesus dalam segala karakter, dalam segala sifat Yesus. Ya, bangsa Tuhan, kalau kita sudah percaya Yesus, jangan lagi sekali lagi katakan, jangan lagi berteman dengan hal-hal gelap, ya, hal-hal mistik, hal-hal yang membuat kita menderita, ya, bangsa Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Ada 6 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita untuk bisa hidup sama seperti Yesus. Ya, yang pertama, saudara Tuhan, ya, kita akan melihat di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 1a. Ya, di situ dikatakan apa? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Garis bawahi, supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya, salah Tuhan. Yesus berkata orang ada di dalam Yesus, Yesus mengharapkan untuk tidak melakukan lagi dosa. Karena Yesus sudah mati menebus dosa kita pada waktu kita percaya dan bertobat, kita dibaptis. Ya, salah Tuhan. Nah, maka Yesus berkata jangan lagi berbuat dosa. Kita melihat bagaimana orang-orang imam-imam besar pada saat ada mereka nangkap perempuan yang berzina, salah Tuhan, maunya dilempari batu, maunya dibunuh, salah Tuhan. Tapi Yesus berkata, aku tidak menghakimi kamu. Ya, dia bilang sama perempuan yang ketangkap basah untuk berzina. Jadi Yesus berkata kepadanya, aku tidak menghakimi kamu, tetapi mulai sekarang jangan berbuat dosa. Aku mengampuni kamu sekarang ini. Ya, salah Tuhan, garis bawahi. Jangan lagi berbuat dosa mulai sekarang. Berarti seandainya kita melakukan dosa setelah kita percaya dan bertobat dan menerima Yesus, itu kita tanggung sendiri. Ya, Bapak Ibu salah Tuhan.
Yesus tidak 2 kali mati Bang di kayu salib. Dia mati bagi saya dan saudara hanya 1 kali. Ya, kalau kita melakukan dosa lagi Bang salah Tuhan, ya kita tanggung sendiri. Kita rasakan sendiri. Ya, kita sudah tahu apa itu dosa. Hukum dosa adalah maut. Dan Bapak Ibu salah Tuhan, di dalam Ibrani pasal 4:15, coba perhatikan saya baca kepada kita. Sebab imam besar yang kita punya, yang kita miliki, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak salah Tuhan, berbuat dosa itu bukan hanya membunuh, bukan hanya karena kita berzinah, bukan hanya karena kita merampok. Bapak Tuhan, kalau kita berhubungan hal-hal mistik, berhubungan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, berhubungan dengan hal-hal kegelapan, maka itu adalah dosa besar di hadapan Allah. Ya, secara tidak langsung kita sudah menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, secara tidak langsung kita percaya dengan hal-hal setan, hal-hal iblis. Bapak Ibu saudara Tuhan, itu dikatakan Yesus adalah imam besar yang sama dengan kita juga dicobai. Tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kamu hidup, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya tidak berbuat dosa lagi. Yang kedua, ya, hidup dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah-Ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini yang harus kita miliki dalam hidup ini, sahabat Tuhan. Tidak kasar, lemah lembut, rendah hati. Rendah hati berbicara tentang ketidaksombongan. Ya, sehebat apapun dia, sahabat Tuhan, dia selalu rendah hati. Sekaya apapun dia selalu rendah hati. Dia tidak menyombongkan diri. Hati-hati, sahabat Tuhan. Ya, pernah saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, ya di kalangan pendeta-pendeta, di kalangan hamba-hamba Tuhan maksud saya sudah sampaikan, hati-hati. Kita sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita dimasuki oleh roh atau virus kesombongan. Saya katakan itu sangat berbahaya. Virus corona masih ada obat. Masalah Tuhan kelihatan. Apa ciri-cirinya kelihatan, bisa diprediksi oleh dokter. Tapi kalau virus corona, virus kesombongan, bangsa Tuhan tidak ada yang tahu. Diri kita sendiri tidak tahu. Satu, hati-hati. Virus-virus kesombongan ini yang bisa menghancurkan kita. Ya, virus-virus kesombongan ini yang menjauhkan kita dari kasih Kristus. Kita harus hidup dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati. Sehebat apapun Bapak Ibu, sepanjang apapun, seberapapun gelarmu kiri kanan, belakang kiri, belakang depan gelarmu, selalu rendah hati. Ya, Bapak Ibu salah Tuhan, kadang-kadang ya ada sedikit dapat gelar sarjana, sombongnya minta ampun. Kayak tidak ada kaki di dunia ini, seakan-akan udah di surga, dia berterbang. Bapak salah Tuhan, padahal baru sarjana. Yang salah Tuhan, apalagi kalau sudah S2, S3, sampai S4, S5, jadi S-teller nanti akhirnya, salah Tuhan. Oleh karena itu, salah Tuhan, mari hidup wajib seperti Yesus. Yang pertama, tidak berbuat dosa lagi. Ya, dengan hal-hal mistik, dengan hal-hal setan, dengan hal kegelapan, dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, hidup dalam kerendahan hati, ya, hidup dalam kelemah lembutan. Dan yang ketiga, salah Tuhan, saya singkat aja, salah Tuhan, ya. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal 3, 23 ayat 34. Di sana Tuhan mencatat, atau firman Allah mencatat, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kita tangkap di sini adalah hidup dalam pengampunan. Sehebat apapun orang membuat kita sakit hati, kita harus bisa mengampuni. Ya, kita harus melepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti kita. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini tadi perempuan yang berzina. Ya, Yesus bertanya kepada perempuan, mana orang itu tadi? Adakah yang melemparkan engkau batu? Kata perempuan itu, tidak ada Tuhan. Ya,
Dan lalu memberikan pesan kepada perempuan yang berzina ini, bangsa Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa. Ya, lagi mulai dari sekarang. Kata jangan itu adalah suatu perintah yang harus dilakukan, bangsa Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata jangan lagi berbuat dosa, lah itu titik. Berarti kita harus tinggalkan dosa. Ya, sudah saya katakan tadi, dosa itu bukan karena kita merampok, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Kalau kita berhubungan dengan hal-hal gelap, hal-hal setan, hal-hal mistik yang salah Tuhan, ya itu sangat berbahaya. Kalau kita melihat di imamah itu, kita jijik di hadapan Allah. Tahu enggak arti kata jijik itu? Ya, kotor. Ya, tidak mau kita lihat, jijik. Ya, maksudnya Tuhan, dan itulah sikap kita, keadaan kita di hadapan Allah kalau kita berhubungan dengan roh-roh jahat, ya, roh-roh kegelapan atau setan-setan. Ya, seperti saya dulu, salah Tuhan, sebelum bertobat, ya teman saya jin-jin, bangsa Tuhan, ya. Saya sudah buang semua, saya tidak lagi berteman dengan mereka, saya kutuk mereka, dan hanya satu yang saya harapkan sekarang adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada banyak keuntungan kita kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah segala-galanya bagi kita. Ya, bangsa Tuhan, Matius pasal 6 ayat 14. Catat baik-baik ayatnya, bangsa Tuhan. Nanti baca di rumah, renungkan di rumah kembali. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Itu kunci, bangsa Tuhan. Sekalipun kita nangis-nangis sama Tuhan untuk minta pengampunan dosa dari Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup dalam dengki, kita hidup dalam kemarahan, hidup dalam dendam, tidak mau mengampuni, jangan harap Tuhan mengampuni kita. Sekalipun liurmu satu ember mengalir, air matamu 1 tong, ya, 1 tong untuk bisa meminta pengampunan dari Tuhan. Selama kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, ini arti firman Allah berkata, tegaskan, bila kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak mengampuni kamu. Ya, Matius 6 ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak, ya, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak mengampuni. Tapi kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, pasti Tuhan juga mengampuni kesalahanmu. Tanpa kita minta pun salah Tuhan. Kalau kita melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita, yang salah Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan pasti mengampuni kita. Tanpa kita menangis, ya, dia sudah tahu. Oh, hambaku Pak Hari, hambaku Ibu Fungki, hambaku Ibu Lydia, hambaku siapa lagi, Ibu Ana, ya, dia mengampuni orang lain, dia tidak mau menyimpan dendam, dia tidak menyimpan sakit hati. Aku juga mengampuni dia. Bangsa Tuhan, ini hukum tabur, ini firman Allah yang berkata, bukan saya. Ya, bila kita hidup dalam dendam, ya, hidup dalam sakit hati, tidak bisa kita lepaskan pengampunan. Ya, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Ya, Bapak salah Tuhan, untuk hidup wajib seperti Yesus hidup. Yang pertama, usaha Tuhan tadi sudah saya sampaikan, usaha Tuhan, ya, kita tidak berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi, dan hidup dalam kerendahan hati, artinya tidak sombong. Dan yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Dan yang keempat, hidup dalam kasih. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan percaya kepadanya tidak binasa kekal. Bangsa Tuhan, kita sudah tahu bagaimana Yesus datang ke dunia ini, bangsa Tuhan, bukan untuk dilayani, bukan menjadi raja, bukan menjadi tuan, bukan menjadi pembesar. Ya, bangsa Tuhan, bukan menjadi petinggi, tapi dia berkata di situ, aku datang supaya orang yang percaya kepadaku, dia bisa memiliki hidup yang kekal. Ya, bangsa Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bangsa Tuhan, ingat kasih Tuhan. Ada pujian itu, ingat kasihnya. Bangsa Tuhan, ingat kebaikannya. Ingat tuh masalah Tuhan, jangan kita terlalu mempertahankan ego kita dalam dunia ini, tidak perlu, tidak ada artinya. Ya, Yesus aja dia adalah raja. Dia berkata dalam Markus pasal yang 10 ayat 45, apa di situ dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani.
Tapi aku datang untuk melayani, memberikan nyawaku untuk tebusan banyak orang. Dia berkorban maksudnya Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan hidup sama seperti Kristus. Kalau kita sudah ada di dalam Yesus, itu sudah satu kali Yesus tetap Yesus. Jangan lagi berhubungan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan lagi berhubungan dengan hal-hal mistik, hal-hal roh jahat, roh setan, roh iblis. Ya, maksudnya Tuhan, tujuan mereka hanya merampok, membinasakan kita. Kita harus sadar itu. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Ya, iblis datang itu hanya untuk merampok, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam berkelimpahan. Itu masalah Tuhan, pegangan kita. Ya, hati-hati. Ya, jangan terlena dengan situasi dunia. Yang terlena dengan situasi mengenakan. Ya, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak bila kita datang. Ya, untuk Tuhan Yesus datang menjemput kita kedua kali. Masalah Tuhan, yaitu yang keempat ya. Hidup dalam kasih. Ya. Yang kelima, hidup dalam pengorbanan. Matius pasal 20 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Garis bawahi, memberikan nyawanya. Berarti pengorbanan yang sungguh luar biasa. Ya, hanya dengan Bapak Ibu. Ya, hanya dengan saya dan Bapak Ibu supaya kita bisa memiliki hidup yang kekal. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kalau baca firman Tuhan kita harus mengamati apa yang makna dalam ayat ini. Ya, kita melihat di dalam ayat ini bahwa Tuhan Yesus begitu berkorban bagi kita sampai mati di kayu salib. Dia tidak menyayangkan jiwanya, tidak menyayangkan nyawanya. Hanya dengan kita, masalah Tuhan, dengan kebutuhan kita, dengan kehidupan kekal kita, supaya anak-anakku, supaya orang percaya kepadaku tidak masuk neraka. Ya, supaya orang yang percaya dan mengikut aku menikmati hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ya, bangsa Tuhan, ada banyak orang Kristen yang maunya hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus, tetapi dunia oke. Ya, tetapi hal-hal mistis juga oke. Ya, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah percaya Yesus betul. Tapi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita harus berkorban sama Tuhan. Kita harus lupakan semua. Filipi pasal 2 ayat 6 ayat 7. Catat aja baik-baik. Ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah Tuhan satu-satunya, Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Tetapi dengan kasihnya kepada kita, dia mau berkorban. Dia menjadi sama dengan kita. Sama Tuhan. Kita mengira bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. No. Dia adalah Allah pada awalnya. Dia awalnya adalah roh. Karena dia mengasihi dunia, karena dunia ini sudah penuh dengan dosa, sudah penuh dengan pemberontakan. Masa roh Allah akan masuk dalam perut seorang perawan Maria. Maria melahirkan seorang putra yang diberikan Yesus. Apa itu artinya Yesus? Tuhan menyelamatkan. Ya. Hanya Yesus Bapa bisa menyelamatkan kita. Ya, saya sudah belajar hal-hal kegelapan, hal-hal mistis, saya sudah belajar. Tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu tujuan mereka, membunuh dan membinasakan kita. Ya, makanya saya katakan di Zoom ini, tinggalkan semua itu. Hanya mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Ya, Tuhan di situ dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan Allah itu menjadi milik yang dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, tidak punya apa-apa. Ya, kalau dia memakai kekuasaannya, kealahannya di atas kayu salib, lepas salah Tuhan, dia tidak mati. Ya, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Orang berkata, kenapa Yesus mati di kayu salib kalau dia benar-benar Allah? Kenapa salah Tuhan? Karena dia tidak memakai haknya sebagai Allah pada saat itu. Demi membuktikan kasihnya bagi saya dan saudara. Dia harus mati. Ya, dia harus dikuburkan dan dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itu tujuan Allah datang ke dunia ini. Makanya kita harus mau berkorban. Seperti bangun pagi sama Tuhan, itu sudah pengorbanan masalah Tuhan. Ya, enak-enak tidur orang lain masih selimutan sampai sekarang. Ya, kita menghadap Allah, menyembah Tuhan, dan itu Tuhan senang. Yang terakhir masalah Tuhan, ya,
untuk bisa kita hidup dalam hidup sama seperti Kristus. Ya, yang dimasukkan Tuhan di situ adalah hidup dalam ketaatan. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan sangat penting. Yang salah satu kedisiplinan sangat penting sekali. Ya, kita harus taat. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 2, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar. Maka saya katakan tadi di Zoom kita ini, kita bukan hanya dulu diam di sini. Saya tahu Pak Hari sudah masuk Zoom. Saya tahu Ibu Lydia sudah masuk Zoom, tapi kita tidak bisa kita tidak bisa bawa pulang apa-apa dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Persembahkan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Ya, Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapak salah Tuhan, saya tutup ini salah Tuhan pelayanan kami di Tidahan, di mana pernah saya sampaikan kepada kita dari rumah sekitar 30 kilo, Bapak salah Tuhan, ya, perjalanan pakai motor sekitar 40 menit, 50 menit. Bapak salah Tuhan, dengan hasil di sana, bukan kami mendapatkan sesuatu dari jemaat, tapi kami harus memberi kepada jemaat, salah Tuhan. Ya, dan saya berencana untuk mengalihkan pelayanan itu kepada orang lain, salah Tuhan, karena alasan kami tidak punya kendaraan roda 4 karena jauh jaraknya, salah Tuhan, terlalu capek. Ya, malam-malam baru sampai rumah kalau selesai ibadah, paling cepat itu 10:30, itu sudah paling cepat. Masalah Tuhan, dan Tuhan tegur saya, kamu harus tahu bahwa aku yang mengutus kamu di situ, aku yang memelihara kamu, aku yang bertanggung jawab untuk kamu. Jangan takut dan jangan khawatir. Terus layani mereka, karena mereka sekarang sedang berteriak minta tolong. Mereka sudah hampir tenggelam, dan kamu mendengar suara mereka. Dan itu kamu harus layani, bawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Ya, apapun yang kamu perlukan, ya, saya bertanggung jawab. Ya, kalau saya yang mengutus kamu di sana, saya akan bertanggung jawab apapun yang kamu butuhkan. Masalah Tuhan, saya tersentak, masalah Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, ampuni saya. Saya siap untuk melayani di sana. Saya taat kepadamu Tuhan. Karena aku tahu bahwa bila Tuhan menyertai, bagi Allah tidak ada mustahil. Masalah Tuhan, dan apa yang terjadi, masalah Tuhan, ya, disertai kami, dia urapi kami, dia sertai kami dengan mujizat demi mujizat. Ya, pelayanan kami di Pak Bulu yang kedua itu salah Tuhan, karena ada 2 tempat yang saya buka. Ya, di tempat yang terakhir ini, yang kedua ini salah Tuhan, kemarin ada Bapak umur 80 tahun, dia sakit pinggang. Ya, sebenarnya pada waktu itu mau dibawa ke rumah sakit. Dan ada seorang jemaat bilang, jangan, kita minta Pak Pendeta Sony untuk mendoakan. Dan mereka batalkan untuk ke rumah sakit. Sudah kumpul mereka semua. Ya, anak-anaknya, cucunya, menantunya, sudah ada semua di situ. Lalu selesai ibadah kami datang, dan mereka sudah kumpul. Dan saya katakan, Pak, Bapak sakit apa? Dia berkata, saya sakit punggung Pak Pendeta. Itu kalau saya kumat ini, saya tidak bisa jalan, tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak. Ini tadi mau ke rumah sakit, tapi mereka berkata tadi tidak usah ada Pak Pendeta. Jadi doakan Pak Pendeta. Dan masalah Tuhan, apa yang terjadi? Kita doakan dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh. Kemarin saya tanya sama jemaat di sana, bagaimana Bapak ini namanya Pak Ugap? Bagaimana Pak Uga sudah sembuh? Oh, puji Tuhan Pak Pendeta, sudah bisa jalan, ya, sudah bisa ke sawah katanya, sudah sembuh, puji Tuhan. Dan mereka berkata terima kasih sama Pak Pendeta Sony. Ya, masalah Tuhan, inilah yang menjadi peneguhan saya bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau kita tekuni dia, masalah Tuhan, kita hanya fokus kepada Yesus, Tuhan pasti sertai kita dengan tanda-tanda dan mukjizat. Ya, menyertai kita dengan tanda-tanda dan mukjizat. Saya sudah alami, masalah Tuhan. Kesaksian yang sudah saya sampaikan, di mana ada seorang bapak sudah lama dia menderita sakit kepala separuh. Ya, setiap dia pergi berangkat kerja, kadang-kadang kumat, sudah naik sepeda motor, salah Tuhan, dia turun lagi karena sakit minta ampun. Tiap hari minum obat kepala. Ya, istrinya berkata minum Botrek, minum apalagi paracetamol, pokoknya minum obat yang salah Tuhan setiap hari. Ya, salah Tuhan, apa yang terjadi? Mereka minta didoakan. Ya, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Ada sebuah batu keluar dari kepalanya, dan itu yang membuat dia sakit. Ya, istrinya berkata ada batu keluar dari kepala suami saya sebelah kanan. Batu itu hitam.
Nah, baguslah Tuhan. Kalau kita masih berhubungan dengan hal-hal yang gaib-gaib, pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, Tuhan akan marah. Oleh karena itu pada pagi hari ini, ya, kita harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, ada 6 hal tadi yang perlu saya sampaikan di situ. Ya, tidak berbuat dosa lagi, hidup dalam kerendah hati, ya, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih, dan hidup di dalam ketaatan. Mari bangsa Tuhan kita praktekkan ayat ini, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada umat-Mu yang ada di Zoom ini. Tapi Allah Roh Kudus yang memeteraikan itu dalam hidup mereka, yang mereka boleh menghidupkan firman Allah ini, hingga hidup kami kelak tidak akan sia-sia bila Engkau datang menjemput kami. Engkau berkati firman Allah ini Tuhan, agar kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami harus wajib, di mana bagaimana Engkau hidup Tuhan Yesus. Kami meminta kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kalau ada hal-hal yang Tuhan Yesus yang mistik-mistik yang kami lakukan selama ini. Kalau ada yang berteman dengan setan, dengan iblis, dengan hal-hal yang gelap, Tuhan ampuni kami Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Dan biarlah kuasa firman Allah menghancurkan semua itu. Hingga kami boleh Tuhan Yesus fokus hanya kepada Tuhan. Kami percaya hanyalah Engkau satu-satunya. Allah di surga, Allah di bumi, Allah di mana-mana. Engkaulah satu-satunya menjadi pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya kehidupan bagi kami. Engkaulah satu-satunya yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan sama kehidupan kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam sorga, Allah yang kami panggil dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami datang Tuhan sujud menyembah Engkau di bawah salib Kristus. Amin. Engkau Tuhan yang diutus untuk memperdamaikan kami dengan Bapa di sorga. Amin Tuhan. Engkau juga adalah imam besar. Yes. Yang telah menyelamatkan kami dari segala dosa. Yes. Dan kehancuran hidup kami. Amin. Kami Tuhan mau mengucap syukur atas dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Amin. Setiap hari kami mencari Engkau Tuhan. Setiap waktu kami mencari. Dan saat ini juga kami boleh bersyukur. Firman-Mu juga menguatkan kami. Firman-Mu adalah perisai kami. Amin. Kekuatan sehingga kami mencari bagaimana kami harus memegang teguh perintah-perintah Tuhan. Supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk Firman-Mu malam pagi hari ini. Lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Sakarias yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, biarlah firman yang kami sudah dengar di dalam persekutuan yang kecil ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Amen. Tetapi buatlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, Tuhan supaya di mana kami ada, disitulah Tuhan hadir bersama. Amin. Kami tidak merasa sendiri, kami juga tidak merasa kesunyian, tapi kami memiliki Allah yang luar biasa, Tuhan yang biasa, yang sanggup menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu Tuhan Bapak Pendeta Sony. Ya, Bapak. Kami sehati mohon urapan-Mu Tuhan. Bagi hamba-Mu ini. Tuhan mengurapi dengan kuasa. Saya terima urapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Tambah berkat Tuhan. Amin. Sehingga diutus dia juga memiliki kemuliaan Tuhan yang terbit dalam kehidupan Pak Sony. Dia terus dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam seluruh hidupnya.
Amin. Tuhan berkati kesehatan dia. Ya. Tuhan berkati juga perekonomiannya. Amin. Amin. Tuhan, Amin. supaya kami tidak meragukan, Ya, supaya kami boleh bersaksi. Amin, Tuhan. Dan buat bagi setiap orang Yes. yang bekerja, yang bersandar pada pertolongan Tuhan. Amin, Bapak. Di Pak Sony, baik Ya. pribadi, pelayanannya, Ya, Bapak. anak-anaknya. Terima kasih. Tuhan, kami mohon berkati rumah tangganya, menjadi berkat juga dalam mendukung pelayanan Pak Sony. Amin, Sehingga Tuhan. dia jangkauan-jangkauan yang luar biasa, Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Syukur. Biarlah kasih setiamu tetap menyertainya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami juga untuk hamba-hamba Tuhan. Yes. Khusus juga kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam New Channel Live ini Tuhan. Ya, Kami Neneng, secara khusus juga Tuhan, Engkau Maha tahu ya. apa yang menjadi pergumulan Neneng. Ya, Bapak. Kami percaya bahwa ketika Kudus menjamamu Neneng dengan segala macam pergumulan, kami percaya Tuhan Maha mengetahuinya. Kami Amin. mohon Allah atas Bu Neneng, baik secara pribadi sebagai hamba Tuhan, Engkau juga pakai dia dalam pengutusan pelayanan. Kami mohon pengurapan-Mu Tuhan, bahwa di dalam Kristus dia ada dalam perlindungan dari segala kuasa. Siapapun yang mengirim, siapapun yang bersumpah, siapapun yang menuduh, kami tolak sesuai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dan kasih dan kemuliaan Allah yang memperdamaikan kami. Terima kasih. Engkau berkati kesehatan Bu Neneng supaya tetap sehat selalu, dipakai terus di dalam pekerjaan benar depan Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau juga memahami akan kehidupan dan kebutuhan. Tuhan berkati perekonomian Bu Neneng, bangun keluarga juga Tuhan berkati. Agar di mana dia terus ada dalam kecukupan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara dalam hidup kami. Tuhan berkati anak. Amin. Biarlah dalam rumah tangga diberkatilah orang-orang yang Kau pakai di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bu Neneng dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati. Kami juga berdoa hamba-hamba Tuhan, Pak Tommy, juga Pak Leman yang saat ini juga dalam penderitaan. Tuhan, juga Pak Efrianto Hia, juga Pak Sabto Harun, juga yang semua yang tidak sempat kami sebut dalam ini. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Jika mereka sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin Tuhan. Jika mereka ada di dalam pelayanan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka, kesehatan, rumah tangga, pakailah mereka menurut rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa untuk program-program misi-Mu Tuhan, lewat gereja-Mu, yang Tuhan pakai sebagai sarana pemberitaan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati terjadi kota, di desa, di mana-mana. Tuhan, di situlah roh Allah bisa memberkati mereka. Kami berdoa untuk program pembangunan gereja, untuk hadir di mana jemaat-Mu hadir di sana. Secara khusus juga untuk pembangunan rumah ibadah
yang sekarang dipelopori, bahkan dalam pelaksanaan persiapan dan pembangunan dirintis oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Stony Sakarias. Engkau utus dia untuk memimpin rencana-rencana pengembangan pembangunan fisik. Tuhan, kami mengaku kami tidak mampu memiliki kekuatan untuk membangun. Jikalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan kekuatan Allah di dalam kuasa Kristus. Engkau bekerja menggerakkan semua orang yang percaya sebagaimana Tuhan ketika Engkau membangun bait Allah lewat hamba-Mu Salomo. Banyak Engkau melibatkan semua orang dengan segala macam kepandaian. Maka kami sehati memohon, Tuhan tolong. Angkat tangan sehingga semua orang tidak merasa tidak terlibat. Tetapi baik kehidupan pribadi, kehidupan apapun, mereka mau terlibat dan terpanggil untuk membangun gereja ini sebagai sarana untuk persekutuan, pujian, penyembahan bagi Allah. Dan di tempat pula Tuhan, kami boleh berhubungan dengan Tuhan bersama anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati rencana yang indah ini supaya bisa terlaksana, bukan kuat dan gagah kami Bapa, tetapi oleh murahan Allah kami boleh terlaksana pembangunan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua rencana-rencana pengembangan, pembukaan gereja-gereja di mana-mana. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami datang juga berdoa untuk kami semua. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, dalam persekutuan New Life ini, anak-anak-Mu Tuhan, jangan biarkan kami kembali dalam kekosongan, tetapi beri kami kemampuan untuk melakukan di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan berkati terus kami. Hari yang juga Tuhan berkati pakai dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati sehingga dia bertumbuh dalam iman. Juga bersama istri, anak, dan oma kekasih dalam rumah tangga. Kami berdoa, Tuhan jamah damai sejahtera Allah berkenan memberkati rumah tangga. Sehingga Pak Hari juga berada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati juga apa yang menjadi rencana Pak Hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bu Pungki. Terima kasih Tuhan, Engkau juga pakai dia dalam pelayanan ini. Dia bawa dalam talenta, memuji, menyembah Tuhan. Lewat persekutuan ibadah pagi dan malam. Kami boleh diberkati oleh puji-pujian yang luar biasa. Tuhan berkenan memberkati Bu Pungki, baik pribadi, kesehatan, rumah tangga, anak-anak. Tuhan memberkatinya. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa juga untuk Bu Lydia. Tuhan, kami bersyukur ada proses yang Tuhan berikan. Proses di mana proses pemulihan kesehatan, pasca operasi pengobatan. Tuhan terus memulihkan kesehatan Bu Lydia, sehingga dia berangsur-angsur boleh mengalami kesembuhan total. Dalam Tuhan kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu boleh berlaku. Memberkati Bu Lydia, baik pribadi, suami, anak-anak, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Mawar, damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai, memberkati Bu Mawar di dalam segala hal. Tuhan memberkati di dalam kerinduan, dalam pelayanan. Tuhan juga melihat apa menjadi kebutuhan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk Bu Ana yang sedang bergumul bersama dengan suaminya dalam hubungan. Tuhan, apa yang dikatakan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah Tuhan jauhkan segala kuasa-kuasa gelap
Yes. Agar kami tidak bergaul dengan segala kuasa. Agar kami tidak mempermainkan Allah di dalam kehidupan kami. Itulah Yes. kami peran Allah. Tutup bungkus segala kuasa gelap di dalam hidup kami, Tuhan. Secara khusus untuk rumah tangga Bu Ana. Ya. Kami percaya doa kami penuh kuasa. Amin. Kuasa saat ini patahkan setiap kuasa kegelapan, setiap kuasa penyembahan, setiap orang yang melakukan pengiriman, tuduhan, siapapun diarahkan kepada Bu Ana, bahkan keluarga suaminya. Kami mohon dalam nama Yesus kami tolak. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan pengampunan dosa sesuai Amin. firman hari ini. Berilah kami kerendahan hati, berilah kami ketekunan, kami mampu membawa diri, menyerahkan penuh kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan, supaya lewat kasih dan urapan Allah, Bu Ana dapat mengalami pemulihan, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan. Tuhan berkati secara khusus suami yang saat ini dalam sakit, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dan biarlah oleh bilur anugerah Tuhan terus menyertainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan berdoa juga secara khusus untuk Indonesia yang saat ini kami cintai dalam menghadapi berbagai pergumulan masalah, terorisme, radikalisme, intoleransi, bahkan berbagai-bagai keributan antar suku, kebencian-kebencian terjadi antar provinsi. Tuhan, di hadirat-Mu kami bersyukur kami memiliki bangsa Indonesia yang besar, beragam, bermacam-macam suku, agama. Tuhan, di dalamnya banyak pergumulan. Sebagai anak-anak Tuhan kami terpanggil untuk berdoa untuk mereka. Tuhan, Indonesia yang kami cintai jamaah Tuhan. Berkati Indonesia, Presiden, sampai ke daerah-daerah pelosok, pejabat-pejabat rendah. Tuhan berkati, beri roh takut akan Tuhan, agar Indonesia aman, tentram, damai. Kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan Engkau jamah, agar dijauhkan dari segala kesombongan. Tuhan berkati TNI Polri dalam menjaga NKRI, dalam menjaga keamanan bangsa. Tuhan berkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia dalam penanganan sakit penyakit COVID-19 ini yang sedang ramai Omicron, yang sedang mencala sakit penyakit. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan supaya kami ada dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Bapak kami berdoa juga untuk persediaan obat-obat vaksin dalam mengatasi penyebaran COVID ini. Tuhan berkati Indonesia agar bisa dapat tersedia obat-obat vaksin yang dapat mengatasi penyebaran. Tuhan berkati para dokter yang juga dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja bersama Tuhan. Rumah-rumah sakit dalam perawatan saat ini sedang penuh dengan pasien-pasien COVID Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah turut kami berdoa hanya dalam nama Yesus dan dengan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak untuk pelayanan doanya. Doa penutup dan doa berkat oleh hambanya. Mungkin Bu Pungki mau menaikkan satu pujian lebih dulu. Melayani
sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih Melayani kepadaku, melayani lebih mengasihi mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih mengampuni. Sekali lagi, mengampuni lebih lebih dulu mengampuni lebih sungguh. melayani lebih sungguh, lebih sungguh. Amin. Selamat pagi, terima kasih Bu Pungki.